Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa liman tabi'a lidini wa ila arwahi masyaikhina wa walidina wa bil khususi li hadratil musannif Asy-Syaikh Syedi Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ala niyati sihhati wassalamati wa daf'al bala wa jalbir rizqi lana wal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walittaqi thalasu alamatin, yattaqil kadiba wal khubsa wa jalisa syarri wa yad'u syatral halal makhafata ayyaqa bil haram. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah kita sehat. Dengan rahmat Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Keinginan untuk melaksanakan ibadah dengan rahmat Allah, kita ditolong Allah dengan istilah taufik, sehingga kita bersama dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu salat isya, semua kita duduk di ruang masjid Al-Mu'min yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Semoga Allah bermurah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat dan doa kita. Amin. Kemudian salawat dan salam semogalah kiranya tercurah senantiasa ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kita masih meneruskan pesan-pesan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, littaqi thalasu alamatin, bagi orang yang takwa itu ada 3 tandanya.
Karena takwa itu maqam yang sangat tinggi, posisinya sangat menentukan. Orang kalau berkhutbah ketinggal wasiat bertakwa kepada Allah, baik khutbah hari Jumat, hari raya, ketinggalan wasiat bertakwa, maka khutbahnya kada sah. Itu pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu di hadrat Allah mempunyai tempat khusus yang istimewa. Lalu malam hari ini kita sesuai dengan pesan Nabi kepada Ali bahwa orang takwa itu ada 3 alamatnya. Kita tidak perlu mengklaim aku takwa kepada Allah. Kebetulan kita duduk di pengajian, dengarkan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan apa-apa yang 3 itu, ulama telah mengkritisi tentang kalimat takwa. Takwa itu isim maksur. Kalau orang belajar rumus bahasa Arab, pertama kalimatnya tak, kedua qaf, ketiga waw, ketiga iya, dan di tengahnya itu ada alif. Takwa 4 huruf. Itu yang kita kemukakan sesuai dengan penjelasan ulama. Takwa itu artinya tawakal. Orang yang bertakwa bertawakal kepada Allah, baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Tawakal itu artinya menyerahkan akhirnya kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita tahu bahwasanya setiap orang yang lahir ke dunia dibekali oleh Allah dengan rezeki. Tetapi untuk mendapat rezeki itu kita disuruh berusaha oleh Allah, namun sesudah beribadah. Karena rezeki modal untuk beribadah, jangan salah kaprah. Mencari rezeki kita tidak beribadah. Rezeki untuk sembahyang, rezeki untuk puasa, rezeki untuk bersedekah. Karena semuanya itu adalah modal kita, harus kita manfaatkan untuk keuntungan. Jangan mencari rezeki kada sembahyang, salah itu. Jangan mencari rezeki kada puasa, salah itu. Jangan mencari rezeki kada berzakat, salah itu. Dasar bahwa mencari rezeki itu bertawakal kepada Allah. Firman Allah, "Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah." Apabila kalian sudah selesai sembahyang Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kalau sudah selesai sembahyang yang 5 waktu itu, fantashiru fil ardi, bertebarlah kamu di permukaan bumi. Yang pedagang ke pasar, yang petani ke sawah, yang nelayan ke laut, pegawai ke kantor.
Bertobat kamu, cari rezeki kamu. Namun jangan lupa yang menentukan rezeki itu adalah Allah. Jangan kita mengandalkan kekuatan, salah. Jangan kita mengandalkan pengetahuan, salah. Jangan kita mengandalkan pengalaman, salah. Hasil daripada usaha kita adalah ketentuan Allah. Namun kita mempunyai keyakinan. Istilah bahasa orang Banjar, rezeki musang kada tak halang. Itu tuh. Rezeki musang kada tak halang. Bila rezeki kita sampai, biar kita guring, kan gerakan orang. Biar kita kada dapat rezeki, biar tulak sarwan kada dapat. Nang kada tulak dia tadi orang aneh, tapi nyata. Makanya boleh itu aja. Nang sarwan kada dapat. Nang kada sarwan dia tadi orang. Ini bukan rekayasa. Kejadian kan si Din itu orang tukang hafal dua haul hafal, dua arwah hafal. Di sarwane malam Senin pian pajai disuruh abah memimpinakan tahlilan kena apabila malam Senin insyaallah di sini insyaallah. Tapi pian ada orang kada bobe insyaallah ada. Kada bobe insyaallah aja pasti aja. Ya, nabi kita gini ditegur oleh Allah. Ya kan? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Kan riwayatnya itu Nabi itu disuruh orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, tanyakan kepada Muhammad 3 masalah. Kalau Muhammad dapat menjawab lain Nabi. Kan aneh. 3 macam nang ditakuni bila kau menjawab lain Nabi. Apabila Muhammad kada kau menjawab baginnya lain. Mun kada kau menjawab sebuting-buting baginnya lain. Tetapi kalau Muhammad dapat menjawab sebahagian, itu Nabi akhir zaman. Kan soal itu lucu. Bila kau menjawab lain, makin kada kau menjawab makin lain. Tapi bila kau menjawab sebahagian, itulah Nabi akhir zaman. Wah, orang-orang kafir Quraisy diberi masukan, betapa dada. Muhammad, napa takun lah? Napa? Siapakah yang pernah keliling dunia? Siapakah pemuda-pemuda yang mempertahankan iman dan Islam, rela melepaskan jabatan? Apa itu roh? Nabi kada banyak pikir, sebab sudah pengalaman. Apabila ada pertanyaan, turun malaikat Jibril, perintah Allah menjawabkan. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Orang bertanya, apa itu darah haid? Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan Muhammad, spontan datang dari Allah. Katakan, kalau istri itu haid, jangan diapa? Jangan banyak lamas. Lamai kalau kada paham, kada mengerti ngarannya. Pak Tazilun Nisa, kau uzlah hindari binimu ketika sedang haid. Banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang begitu ditanyakan langsung Nabi menjawab atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Yang kali ini karena pengalaman,
Besok ya Nabi, besok. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan Rasulullah sekaligus kepada umat beliau. Lalu malaikat Jibril menghadang Allah, ya, Nabi menghadang Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy, orang kafir Nabi menghadang Jibril begitu. Orang kafir Quraisy menghadang Nabi. Karusuhan Nabi, di demonya Nabi, wah Muhammad, 3 masalah aja sudah dapat. Nabi ini kada berkata kecuali wahyu dari Allah. Nabi menghadang Jibril, orang kafir Quraisy menghadang Nabi, Jibril menghadang Allah, Allah kada menurunkan perintah. Satelit 40 hari, Allah kada menyuruh memberikan jawaban. Wah, orang kafir Quraisy bertapak dada. Bujurlah ikam Nabi Muhammad. Bujur pada Nabi. Menjawabnya itu jaga kawa. Ujar Nabi, aku belum dapat perintah dari Allah menghadang Jibril. Akhirnya 40 hari turun Jibril. Bukan jawaban. Cuma untuk menyadarkan, jangan pinapa iyanya. Dikit esok, ingat, kayak Tuhan seorang. Turun Jibril. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasid. Anu Muhammad teh Allah bepesan, dudi amun ada sesuatu jangan esok kena jangan, illa ayyasha Allah, insya Allah esok. Apakah kita berjanji insya Allah esok, ya kan? Wazkur rabbaka idza nasid. Ingatlah Tuhan engkau kalau kau sedang lupa. Bila kita lupa, jangan diteruskan lupa. Wala takum minal ghafilin. Kamu itu jatuhan, jangan jadi orang lupa. Karena orang lupa kepada Allah itu bahaya. Nah, untung ingat kepada Allah. Karena kalau ingat kepada Allah bisa sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar engkau, tapi kamu tidak bakalan sabar kalau kada ingat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lupa, sumpah serapah, angker, orang lupa dengan Allah, lalu bata tiwas, bata tumpala, ya. Nah itu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, yas'alunaka andil qarnain. Muhammad jawab hubungannya itu, nang pernah keliling dunia dulu 15 abad yang lalu, orang ngelilingi dunia itu kada kayak orang lainnya dengan teknologi. Iskandar Dzulqarnain. Kedua, pemuda-pemuda yang mempertahankan iman dan Islam rela melepaskan jabatan masuk ke gua, itulah yang dinamakan Ashabul Kahfi di Yordania. Ashabul Kahfi itu di Yordania, di Urdun. Ulun tahun 2005, sudah 17 tahun menengok Ashabul Kahfi itu ada 7 orang, cuman 1 anjing. Inilah anjing yang masuk surga. 300 tahun guring dia. Nih, nang batujuh nih 300 tahun guring. Amun di masjid nih guring setengah jam kada apa-apa.
Ini orang 300 tahun guring. Berganti raja 6 orang raja berganti. Lalu keluar membawa duit raja yang 300 tahun lalu. Aneh tak? Tapi lawan Tuhan kan tidak aneh itu. Semuanya harus dengan Allah. Jurang duit Babila ini. Duit Babila. Kuasanya Allah. Kada hancur orangnya. Kada mati orangnya. Kalau bang kada makan, matian kada. Karena urusan hidup itu kada ketergantungan dengan makanan. Kalau dengan Allah, kalau dengan kita harus makan, namun bertawakal kepada Allah. Jangan minta kenyang dengan nasi, jangan minta habis haus dengan air. Salah itu. Salah artikan, itulah yang dinamakan kafir zindik. Orang kalau minta kenyang dengan nasi, salah. Karena itu termasuk asbabul adiyah. Asbabul adiyah, sebab-sebab yang secara kebiasaan. Bila lapar, makan. Lalu bila inya dalam hatinya mengetikatkan nasi itu mengenyangi. Tidak ada salah seorang ulama yang mengatakan kecuali kafir orang itu. Nah, kemudian kalau mengatakan nasi kada mengenyangi, kecuali mengenyangi itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah pada itu nasi. Apabila makan, kafir juga. Karena Allah kada berhajat dengan nasi. Itu talazum ngarannya. Kada kawa Tuhan tak pisah. Padahal Tuhan itu istighna, terkaya daripada alam semesta. Iftikar, yang lain berhajat kepada Allah. Kemudian akidah ahlu sunnah wal jamaah, nasi tidak mengenyangi, air tidak menghabiskan dahaga, besi tidak memotong dan kada melukai, api kada membakar, tetapi yang membakar kekuatan yang diberikan Allah dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar Namrud kada hangus. Buktinya Nabi Ismail disembelih Nabi Ibrahim kada apa-apa. Nah, itulah hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang takwa itu bertawakal kalau bekerja. Jangankan untuk dunia, akhirat bertawakal kepada Allah. Ini sembahyang. Jangan kita perpegangi sembahyang ini. Sembahyang kada membuat ke surga. Itu ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata ahadukum bi amali sahih. Tidak masuk akan surga salah seorang kamu dengan amal. Nah, kita suruh beramal. Kenapa sembahyang? Disuruh Allah. Kenapa puasa? Disuruh Allah. Kenapa berzakat? Disuruh Allah. Tapi hati kita urusan surga berpegang kepada Allah. Berpegang kepada Allah. Kalau urusan surga, ini orangnya orang bahagia, pelacur. Si pelacur ini di tengah gurun pasir haus, karena manusia mempunyai kelengkapan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini untungnya kita jadi manusia. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk dan kejadian. Pahalatnya tuh bang orang muntai dan manusianya. Lalu nya tahu, di situ ada banyu. Di Mekah gurun pasir tahu, padahal tandus. Nah, pian bang Pak, Bu, oi, yang benar mengantuk ha. Di gurun pasir tanahnya tandus,
Kawa manangguh. Oh di situ ada banyu. Amun anjing ada kawa menangguhnya. Ada bakal. Manusia kalau menangguhnya ada akal. Apa ya? Nah, kalau teranjak ben ke Mekah. Bila burung kudu berputar. Ya. Di situ banyu tak? Berapa burung berputar nang ada banyu? Tahu. Di situ ada danau. Tolak sana. Oh ternyata si perempuan lacur ini ketemu sebuah sumur. Kau turun, batis laut tangan. Minum sepuasnya. Naik ke atas, melihat seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya. Menjulurkan lidah. Turun gak ada kawa. Nah, anjing nih turun gak ada kawa. Lalu si perempuan lacur ini kasihan dengan anjing. Yang mengasihani pelacur, yang dikasihani binatang yang termasuk najis mughalladhah. Luar biasa. Turun si perempuan ini, paculnya sepatu diisinya banyu, dikinuminya anjing. Masuk surga lantaran kasihan dengan makhluk Allah. Itu urusan masuk surga. Ya kan? Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang pengasih, penyayang dikasihani Tuhan. Irhamu man fil ardi. Kasih sayangi makhluk Tuhan di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama. Akan mengasihi sayangi kepadamu yang di atas langit. Kita jangan beranggapan Tuhan itu di langit. Tidak. Kenapa hadis mengatakan Tuhan di atas langit? Itu kalimat penghormatan. Kita tahu bahwa sebenarnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berhajat kepada yang menjadikan, tidak berhajat kepada tempat. Di hulu kada, di hilir kada, di atas kada, di bawah kada. Bahkan kena tuh hari kiamat nang melihat Tuhan tuh di surga, Tuhannya di surga, di mana? Wallahu alam. Gitu aja. Cuman kita mudah-mudahan barataan masuk surga. Ulun lancak mangkat bahwasanya pian ini ulun menjamin masuk surga aja barataan. Aku raya Allah, oi. Masuk surga barataan, cuman masuk surga terbagi 3. Nah, ada nang langsung kada berhisap. Ada nang berhisap ringan. Ada nang singgah di neraka dahulu hanya masuk surga. Pilih pen akal ada aja. Hendak langsung berdahulu. Kada tahu kisah langsung di pintu surga apa? Ini kelompok pertama. Mudahan kita nang pertama. Amin. Ya rabbal alamin, ya kan? Ada nang kedua hisapnya ringan. Ada nang ketiga singgah di neraka dahulu. Pian minta lawan Tuhan itu dikabulakan Tuhan. Nabi menyuruh intas adil jannata pas adil firdaus. Kalau kau minta masuk surga, jangan tanggung-tanggung, minta nang paharatnya firdaus. Kalau bang, ya Allah, ulun masuk surga biar dibuncu-buncu, jangan. Nang paharatnya itu Nabi menyuruh kita. Sebaliknya Bapak Ibu, ada orang lantaran kucing masuk neraka. Masya Allah. Tidak ada perasaan iba dan kasihan dengan makhluk Allah. Gara-gara makan iwak dicatuknya kepala kucing, kepala kucing. Ya Allah, pada kucing ini sudah luar biasa. Sandu bakot ka jurang. Kucing nih mantam duduk bila mama menyuap nasi nang pian nih mengibit kaiwak ganaan kucing geseninya menyuap kemuntuna ya kucing luput takuna mudahan amun kada kepalanya buntutnya amun kada buntutnya tulangnya sekalinya Pak Haji ini buntutnya disikat sidin
Kepalanya di mamah sidin, muyak kucing, jambannya di piring. Takoi. Siap kucing, awas, awas. Kucing ini hendak makan iwak basang juga tapi kada bisi rinjing. Paham-paham aja orang. Kasihan kucing, ya. Iya. Mudah-mudahan dengan memberi kucing itu kita dirahmati oleh Allah. Tapi orang kada kasihan. Ulun pian setiap malam subuh ada bila lewat pekauman itu nah orang bersepeda motor karung balah dua bano membuat nasi lawan iwak. Ini kucing paham dah bilang itu datang mesti berbagi nasi lawan iwak. Nah, ada orang peduli dengan makhluk Allah. Bisa sepeda motor nang MX itu kada Tuhan menyanyiakan pang sebab menyanyiakan menghormati makhluk Allah. Nah, itu hadirin rahimakumullah. Lalu jan Nabi la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak masuk akan surga dengan amal. Kita boleh. Silakan sembahyang. Kenapa? Karena perintah Allah. Sama, kenapa bekerja? Perintah Allah. Namun jangan ketinggalan bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha ini seperti ibadah kepada Allah. Kalau kita memperpegangi amal, salah. Memperpegangi sedekah, salah. Memperpegangi puasa, salah. Yang diperpegangi itu adalah Allah. Tapi kita beribadah itu melaksanakan perintah Allah. Itulah yang disebut bertawakal kepada Allah. Lalu orang yang takwa itu tidak ada membesarkan diri karena dia banyak ibadah, tidak ada. Karena ibadah itu adalah khusus untuk Allah. Masuk surga itu adalah khusus Allah. Kalau Allah mau pelacur masuk surga. Kalau Allah mau orang nang ahli ibadah tapi gara-gara kada kasihan dengan kucing masuk neraka. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita di mana. Kemudian qaf itu qanaah. Ini urusannya dengan rezeki. Kita harus bisa menempatkan syukuri nang ada. Jangan berharap nang kadada. Ujur kalah. Hari ini nah iwak, aring, cacapan, asam kamal, lumbuk parawit 3 biji. Para saulun nyaman kambing guling Pak, tapi kadada. Ya, alladzi apa nang ada syukuri. Ya, ini qanaah ngarannya. Tapi kalau serakah bahaya. Orang nih sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala peninggalan arwah kuitannya tanah 100 burungan. Serakah kada qanaah. Hendak banyak ketinggalan akhirat. Itu resiko kembali kepada yang bersangkutan. Karena tanah banyak, hendak banyak berduit, gawi saperanakan. Lapah Allah. Lapah. Banyak ya dapat banyak. Kasihan benar si dintu jar orang kampung. Kebanyakan beli bani guringin di pohomaan. Kasihan kalah. Nang kada banyak besi bani guring di rumah nyaman. Tak kumpul anak bini. Inya guring di pohomaan. Banyak dapat bani supaya lebih meningkat kehidupan di dunia. Ini harga bani tukarakan ke pabrik maulah gudang kan bahuma sekali setahun. Jadi mahadang bahuma bagawi di gudang saperanakan
Kan ada istirahat ini orang. Supaya banyak berduit lagi ditulis. Gabuk untuk gudang. Orang nah hendak benih jadi baras. Ada bapak aja. Ayo aja sudah. Benih dapat. Hasil gudang dapat. Serakah. Kumpulan duit. Nukar mobil. Supir seorang. Nah. Ayo biar. Asalnya musim katam. Motor taksi mulai di taksian membawa. Ini sudah seorang menyupir seorang. Pengaruh diambil, beri makan. Imbah mengatam diatar pengaruh, mogok motor. Nah hanya tahu rasa. Bos basusup ke perubahan motor. Jadi ujar pengaruh, pak ada katulahan kita. Bus kita di buah motor. Orang serakah kan. Karena rezeki itu ada nang muktasab, ada nang tajrid. Itu belajar ya. Nang muktasab itu bila kada bagawi, kada berduit. Nang tajrid itu kada bagawi, sugih pada orang bagawi. Nah, harus melalui tahapan-tahapan. Apabila kita hendak nang orang tajrid, tapi kita di makam muktasab, itu al-qadh ngarannya cedera dalam i'tiqad. Hendak naik kelas saurangan, orang harus melalui ujian. Kelas 1 naik kelas 2 ujian. Ini kada ujian encelos naik langsung kelas 3. Tadangkak. Ya kan? Ini memberi malu, mengintai-intai hendak naik pangkat sendiri. Jadi bila kita tuh ada bakal lebihan, syukuri. Perumahan ada, toko ada. Jangan lagi bagian di perumahan. Jangan lagi bagian di toko. Perumahan julung ke lain. Surah mengatik tasbih aja lagi. Mengapungi masjid. Kita tinggalkan masjid. Ya. Nah, ya tuh. Nah itu orang nang bersyukur atas nikmat Tuhan. Ya. Itu kita aja nang menyikapinya. Mun batoko ada seorang katoko, mun pemada seorang nama humanya. Ini kada pintar, dinyamani hendak balapah. Itu orang kada pintar ngarannya. Akal di mana mandak. Nah begitu. Qanaah. Pian bila beisi bini nang qanaah kada ngalih maurus. Bila beisi laki boy nang qanaah kada ngalih maurus. Napang ya, kada bisa bermasak kah? Au di banamha. Nah, ini kada qanaah lalaki ini. Beg yo masak. Orang nama masak ya kan, laka bahirang murid belangsar di padapuran. Qanaah. Alhamdulillah, iwak karing. Oh, kemudian iwak wadi tenah, tapi beras anyar, talah aja 2 piring. Inya kada daun. Ya. Ulun pian mau umrah orang Halabiung ini kuitan pian 2 piring malah ya. Kada aja dah kuitan. Aku sapiring aja di sini mai kada daun ya. Kuitan nanti ulun mah demate orang Halabio ya. Aku sapiring aja. Sapiring tom tuh orang maksud ulun mah aja nasi 2 piring. Piring nang kedua ya Allah. Qanaah. Pian menu bicara qanaah. Orang qanaah ini memandang orang yang di bawah. Jangan di atas. Yang di bawah. Alhamdulillah. Sepeda motor buruk sepeda motor jalan sendiri. Si anu tuh bersepeda aja cikot sepeda unta. Nang bersepeda unta meninggal nang berjalan. Aku aja biar sepeda unta, tapi kawa ditinjak ya. Si anak tuh berjalan aja inya. Alhamdulillah aku bersepeda. Nang berjalan masih bisa merasakan qanaah. Alhamdulillah biar berjalan. Tuh guru Supian tuh kata kau lagi sembahyang berdiri. Ya kan? Pak kursi sih din apa?
Si anu lumpuh sudah setruk. Hujan yang setruk. Alhamdulillah setruk. Si anu sudah bulik papan. Apa? Alhamdulillah. Terus dah. Nah, cuman kita mau ada kelebihan, ada kemampuan. Makan tuh jangan iwak karing terus dinapati darah tinggi naik. Iwak karing terus ya. Sekali-sekali lah ke Bincau. Membawa anak buah ada juga kan. Nah, apa ya itu? Kemana kita membawa nasi lawan gangan kemana ke Bincau. Di mana Bincau? Ikam ini muyak umpat dahulu sampai ke Bincau pemesan. Oh, nyaman Bincau nih mah. Makanya aku membawa ikam ke Bincau. Duit ada. Wow. Takwa, wow. Wara. Dalam istilah bila orang kada wara, warek. Wara itu mengambil dunia biar banyak asal halal. Apabila sudah bicara dengan yang haram, sudah ada urusannya dengan orang lain. Kenapa jadi haram? Membunguli. Kenapa jadi haram? Mengurangi takaran. Kenapa jadi haram? Mengurangi ukuran. Kenapa jadi haram? Mengangkat pahalatan. Nah, itu ada hubungan dengan orang lain. Padahal terhadap saudara kita itu ujar Nabi, al-muslimu lil muslim haramun damuhu, haram mengganggu darahnya. Wa haramun maluhu, haram mengganggu hartanya. Wa haramun irduhu, haram masuk ke areal sifat puji cela orang lain. Wara, orang takwa wara. Ya, yakin dengan agama, yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan akhirat, kata. Tapi ulun percaya ya seberatan, nang ada dan nang yakin beratan. Jadi pian babacaan ini, mun orang tuh sudah menyarah ke masjid, kada usah bemamai. Apa dimamai orang yang sudah insaf, orang yang sudah sadar jangan laki. Ini lagi ada anak masuk surga, hisab ringan. Jadi jatuhan guru, baik. Syaratnya sembahyang 5 waktu tunai, hidup jangan memberati orang. Ya. Dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, nafasalanu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa meringankan beban saudaranya di dunia, Allah meringankan hisabnya nanti hari kiamat. Mandam nih masih gitu, mandam. Aku aja bebini balaki 25 tahun sudah, hingga bini jadi tak berarti. Ada yang kayak itu. Maksudnya kayak ini Pak. Nang bemasak bini, nang babasuh bini, nang batatapas bini senyanan. Aku aja bulik nih hana batatapas. Nah, maringani supaya aku di akhirat kena ringan hisab. Bulikan? Lalu nang laki ini menjumput ando, menjumput baju, menjumput selawar, bingung nang bini. Seumur-umur kada suah kayak itu. Ai abahnya, hendak kemana pian minabasi simpul, hendak lari kah? Bapak aku lari meninggalkan bulan matahariku. Woi, menyambat bini bulan matahari. Ai pian tuh besi simpul itu. Ini aku ini datang orang babacaan. Aku ini sadar sudah. Orang bila masuk surga nang bedahulu sembahyang tahajud saben malam. Aku ada kawan itu. Aku nang nomor 2 aja. Sembahyang 5 waktu dan meringani akan beban orang. Aku nih kan 25 tahun dah bebini ikam nih. Kada sahabat tetapas. Oh, uji bini hanyar aja sadarlah. Oh, ya. Suka bener bini laki mau bertapas. Yakin. Kemudian tanda orang nang takwa itu 3. Belum lagi pian, Isa sudah.
Nah, minggu kainai lah. Jadi pian tahu takwa itu tawakal, qaf qanaah, waw wara, ya yakin. Nah, itu Bang, mudah-mudahan pian jadi orang nang takwa berataan. Mudah-mudahan kita dosa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hajat dikabulkan oleh Allah. Demikian pengajian malam ini, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.